Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Namunex. Saya mau membahas satu hal yang kayaknya masih belum terpecahkan nih guys. Kenapa belum terpecahkan? Karena ada satu strain ikan RGG yang masih menjadi perdebatan nih guys. Perdebatannya itu seperti apa? RGG ori dan RGG yang tidak ori. Nah, ada yang beranggapan bahwa RGG ori itu lainnya dari ini loh, dan RGG yang tidak ori dari ini loh, gitu kan. Nah, saya akan membahas itu berdasarkan ciri fisik dari ikan ori tersebut guys, yang katanya ori ya guys ya, dan berdasarkan karakteristik ikan yang tidak ori tersebut. Nah, saya cuma meluruskan dari beberapa konten di YouTube ya guys ya, yang sudah membahas RGG itu kan Nuzaik Beta Genetik. Dia bikin 2 konten tuh guys. Itu yang tentang Red Star Galaxy dan mengenai Dejavu RGG, kalau nggak salah ya guys ya. Dejavu RGG guys. Nah, kalau nggak salah itu dibuat sebulan yang lalu dan sekitar seminggu yang lalu guys. Jadi ada 2 konten guys. Nah, di situ diperlihatkan di thumbnailnya itu dan di dalam video ada sekilas ikan cupang RGG atau Red Star Galaxy dengan warna yang khas gitu guys. Seperti apa ikannya? Nih guys, lihat ikannya guys. Nah, ikan ini punya warna yang pekat, punya warna merah yang pekat, punya mata yang hitam, punya sirip dayung yang merah, punya Star Galaxy warna gold ya, warna emas, dan untuk tulangannya tuh agak tebal guys. Jadi kita akan membahas ikan ini berdasarkan karakteristiknya guys. Kan kita bisa telusuri nih guys, dari matanya, dari sirip dayungnya gitu kan. Jadi kita akan membahas yang mana sih yang sebenarnya yang Nuzaik Beta Genetik maksud gitu guys. Nah, oke guys. Nah, pertama kita rincikan dulu nih guys. Ada beberapa ikan nih guys ya. Ada beberapa ikan yang dominan dengan warna merah. Kita mau mencari persilangan ini guys. Karena infonya kan ikan ini berasal dari beberapa jenis ikan yang berbeda yang disilangkan dan menjadilah RGG guys. Nah, oke, karena saya nggak ada yang ori guys, karena belum ada yang punya ini guys, makanya kita perlu bahas ini guys, seperti apa sih ikannya gitu kan. Nah, oke, yang satu adalah kita rincikan dulu nih, kita filter lagi nih, nanti pokoknya kita satukan dulu yang mana dominan ikan cupangnya yang merah gitu guys. Nah, satu super red nih guys ya. Nah, kita satukan lagi, satu super red. Apakah super red dominan merah? Ya, oke, kita masukkan dalam daftar. Yang kedua, FCCP redhead. Apakah FCCP redhead itu berwarna merah, dominan merah? Ya. Oke, sudah 2 aja guys ya. Kita masukin dalam daftar. Yang ketiga, Hellboy Bold atau Hellboy Classic. Apakah itu termasuk dalam ikan cupang yang dominannya merah? Ya. Dan keempat adalah ikan cupang Red Koi Cooper Gold. Kita cari yang warna merah nih guys ya. Nah, jadi kita akan menelisik ikan ini dari 4 jenis ikan ini guys, dan kita bandingkan dengan RGG yang dimaksud oleh Nuzaik Beta Genetik ya guys ya.
Nah, yang pertama kita bandingkan dulu dari matanya guys. Kita tahu RGG punya warna hitam ya guys, matanya tuh. Kita lihat, kita perhatikan kalau RGG punya mata bulat yang hitam gitu guys ya. Nah, kita sortir dulu nih guys. Apakah Super Red matanya hitam? Tidak guys ya. Super Red matanya putih, ada putih, cuman titik hitamnya itu ada di tengah-tengah. Kita lihat Hellboy Classic. Oke, Hellboy Classic apakah warnanya hitam? Ya, warnanya hitam. Masuk ya guys. Apakah FCCP Redhead matanya hitam? Ya, masuk. Dan apakah ikan cupang RKC itu masuk warna hitam? Nah, oke guys, masuk guys ya. Nah, jadi hanya satu nih guys yang nggak masuk nih guys, berdasarkan karakteristik mata yang sama dengan ikan RGG nih guys ya. Super Red ya, nggak masuk ya. Oke, kita jangan skip dulu nih guys. Nah, kita bahas yang kedua nih guys. Oh, semuanya sama punya warna merah. Yang kedua kita nilai berdasarkan sirip dayungnya guys. Apakah sirip dayung Super Red warna merah? Iya, masuk warna merah guys ya. Sama dengan RGG ya. Terus kita bahas lagi Hellboy. Apakah sirip dayungnya warna merah? Ya, masuk. Berarti dia masuk karakteristik nih guys. Yang ketiga, apakah FCCP Redhead itu punya sirip dayung warna merah? Ya, masuk guys. Nah, terus yang keempat, apakah RKC itu sirip dayungnya warna merah? Tidak. Nah, oke guys ya. Berarti yang masalah sirip dayungnya RKC di sini nggak masuk ya guys. Oke. Yang ketiga, warna nih guys. Kita nilai dari Super Red dulu nih guys. Apakah warna solid Super Red itu bisa dimasuki warna lain? Ilmu genetik nih guys ya. Ilmu persilangan. Apakah bisa? Bisa guys. Cuma perlu waktu yang lama guys. Karena ini warna solid guys ya. Itu nggak bisa sekali breed, 2 kali breed, 3 kali breed. Dan itu sangat sulit sekali guys. Seperti apa sebenarnya warna yang bisa dimasuki guys? Nah, warna yang bisa dimasuki dengan warna lain itu adalah warna seperti warna-warna samurai itu guys. Jadi dia punya sisik di atas, setengahnya itu punya sisik, dan di bawahnya itu warna daging ya, itu bisa dimasuki. Nah, kalau untuk solid seperti ini sangat sulit dimasuki dengan warna lain nih guys. Oke, selesai guys ya, Super Red. Yang kedua kita bahas yang Hellboy. Apakah bisa dimasuki warna lain? Karakteristiknya? Ya, bisa. Kenapa bisa? Karena dia Hellboy ini termasuk jenis fancy ya guys. Dan jenis fancy itu bisa dimasuki dengan warna lain. Dimasuki sisik-sisik dengan warna sisik yang lain gitu guys. Hellboy ya. Dia bukan warna solid karena dia biasanya juga membawa warna hitam tuh guys. Oke guys, solid bisa Hellboy bisa guys ya. Yang ketiga kita bahas FCCP. Nah, FCCP apakah bisa dimasuki dengan warna lain? Bisa, karena dia termasuk fancy juga guys. Nah, FCCP Redhead ini juga bisa dimasuki dengan warna lain karena itu bisa di crossing ya. Kalau misalnya kita crossing dengan warna-warna seperti warna fancy yang lainnya juga bisa masuk tuh. Anakannya bakalan turun juga dengan warna lain nih. Nah, yang keempat RKC guys. Apakah RKC itu bisa kita masukkan dengan warna lain? Tentu saja bisa guys. Nah, jadi jenis RKC ini, jenis koi seperti ini adalah jenis ikan yang paling mudah untuk ditimpa atau dimasuki dengan warna lain dari hasil persilangan guys. Itu 4 ikan tadi guys ya. Nah, kita bahas lagi dengan warna badan nih guys. Warna badan nih, kita lihat nih RGG warnanya seperti apa sih. Pekat ya, merah pekat dan nggak ada selo nih. Nah,
Dari ketiga ikan tersebut, yang mana nih ya sering banyak selonya? Biasanya ada selonya gitu guys, walaupun umurnya sudah M gitu kan. RKC ya guys ya. Jadi RKC ini termasuk dalam ikan yang selo guys ya, ada selonya, jadi nggak masuk dalam RGG ya guys. Oke, yang kelima kita bahas masalah form nih guys. Nah, kalau kita perhatikan formnya ikan RGG, ekornya guys ya, kita lihat dari ekornya, dia punya tulangan yang kokoh nih guys, dari tulangan-tulangan rai-rainya itu guys ya. Nah, tulangan-tulangan seperti itu hanya dimiliki oleh FCCP, Hellboy, dan Super Red nih guys. Berarti dari kesimpulan tadi yang kita bahas tadi kan ada 4 ekor. Tadi Super Red matanya nggak hitam nih guys, seperti RGG gitu kan. Oke, tapi sirip dayungnya merah nih. Nah, ekornya juga, tulangannya juga kuat, nggak kayak koi kan. Nah, tapi dia nggak bisa dimasuki dengan warna lain nih guys. Nah, oke, berarti nggak masuk ya guys. Super Red nggak masuk nih guys. Oke, skip, kita pindah ke Hellboy nih guys. Nah, Hellboy. Nah, kita lihat Hellboy matanya hitam nih guys. Sirip renangnya juga warna merah nih. Untuk tulangan ekornya juga tebal nih. Dan dia bisa dimasuki dengan warna lain. Oke, kita ambil nih guys Hellboy ya. Yang sama, yang kemiripannya mirip dengan RGG. Nah, yang ketiga kita lihat nih FCCP. Oke, kita lihat dari matanya warna hitam. Sirip renangnya warna merah. Tulangan ekornya juga tebal. Nah, badannya juga bisa dimasuki dengan warna lain nih guys. Sisi-sisinya bisa dimasuki dengan warna lain. Oke, berarti FCC Redhead ini masuk ya guys. Oke, kita ambil. Berarti sudah masuk Hellboy dan FCCP Redhead. RKC nih guys. Nih RKC, kita lihat. Nah, kita lihat dulu matanya nih. Nah, RKC itu dia matanya ada yang putih dan ada yang hitam guys ya. Kalau RKC ya, perhatikan aja deh. Nanti dia bakalan ada yang hitam dan ada yang putih tuh. Ada 2 jenis dia RKC-nya tuh. Jadi jenis koi ya. Nah, yang kedua sirip renangnya nih. Sirip renangnya ini koi kebanyakan gini guys, selo dia. Warnanya putih. Jadi bukan merah ya guys. Dan warna badannya itu biasanya kalau nggak full block itu tetap didapatnya selo kalau RKC. Nah, kita periksa lagi nih ekornya. Apakah ekornya ini punya tulangan yang kuat seperti FCCP tadi, seperti Super Red dan seperti Hellboy? Tidak guys. Jadi RKC ini punya tulangan yang tidak kuat ya guys ya. Kebanyakan untuk koi ya. Nah, jadi kita sudah dapat nih guys. Jadi ada 2 ekor ikan yang bisa kita sebut kemiripannya dengan RGG nih guys ya, atau RSG, Red Star Galaxy. Nah, ikan itu adalah Hellboy dan FCCP. Oke guys, jadi kesimpulannya RKC itu bukan termasuk RGG yang dimaksud Mosaic Beta Genetik. Nah, kan kita sudah bahas tadi tuh, itu karakteristik ikan RKC, ikan Super Red, dan ikan FCCP, ikan Hellboy ya guys. Nah, ada 2 ekor ikan nih guys, Hellboy dan FCCP, yang masuk dalam kategori bisa disilangkan untuk mendapatkan RGG atau RSG nih guys. RGG itu kan punya sisik gold ya guys. Jadi kita coba silangkan antara betina RKC gold dan Hellboy misalnya nih, dan jantan Hellboy. Oke, kita kawin silang. Dan kita kawinkan jantan Hellboy dengan RKC goldnya betina. Nah, kita jadikan kita kawinkan 2 pasang itu, dan sebaliknya juga guys, FCCP dikawinkan dengan 2 pasang tersebut guys. Nah, kita cari anakannya, pasti ada guys nanti dari 100 ya, minimal 100 lah. Untuk ngebreed itu harus 100 minimal hidup. Jadi kita bisa memilih, nanti kita sortir ikan yang punya badan merah, punya sirip dayung merah, punya mata hitam, dan punya sisik rintik seperti RKC ya guys, seperti RKC gold.
nanti cari RKC Goldnya itu yang warnanya yang sudah rintik guys. Nah kita cari, nah setelah dapat kita inbreeding lagi guys antara anakan ini guys, agar mendapatkan ikan cupang RGG yang sempurna. Nah yang tahu masalah crossbreed bisa dipraktekkan sendiri, karena kalau menunggu untuk F1 nya sampai dia bisa dikawinkan lagi itu kan minimal 4 bulan sampai 7 bulan tuh guys. Kita mau lihat nih warna maksimalnya itu seperti apa gitu kan. Untuk ikan ini pun juga nggak bisa langsung sekali breed jadi guys, karena bisa jadi nanti di F2, F3 atau F4 nanti guys untuk jadinya nih. Jadi bisa memakan mungkin sekitar 5 bulan kali 2 kali 3 kali 4, bisa 2 tahun guys, 2 tahun ya guys ya. 2 tahun untuk mencapai F4 ya. Itu M4 kita hitung maksimal udah dapat sekali lah nih. Syukur-syukur kalau udah di F2 atau F3 sudah dapat nih guys. Oke guys. Nah jadi kesimpulannya yang dimaksud oleh Nuzaik Beta Genetik itu adalah RKC itu bukan RGG ya guys, tetapi mungkin bisa disebut sebagai Red Koi Gold. Bisa juga sih Red Star Gold ya. Cuma masalah ini aja sih sebenarnya ikan ini ya, masalah penyebutan ya. Cuma nanti takutnya di masalah di penjualan ini guys, karena ikan cupang RGG ini kan belum ada yang dijual banyak nih guys. Nah sedangkan RKC Gold ini kan sudah ada nih, sudah ada dari beberapa bulan yang lalu. Memang sudah ada, dia kan keturunan dari Cooper, Red Koi Cooper itu kan, Iron Man. Nah dia dapatnya dari situ lainnya. Sedangkan RGG yang dimaksud oleh Nuzaik Beta Genetik ini kan ikan RGG yang dari persilangan antara beberapa jenis ikan, ada termasuk Avatar, ada termasuk FCCP, ada termasuk mungkin yang Hellboy-nya gitu kan. Jadi karena belum tahu makanya saya bahas ini guys. Siapa tahu nanti berdasarkan karakteristik ikan yang saya sebut tadi, kita bisa menciptakan ikan RGG tersebut guys. Nah saya minta teman-teman jangan baper ya. Karena kita kan di sini mencari solusi, mencari ikan ini sebenarnya dari lain apa sih gitu kan. Karena belum ada yang punya, karena sedikit masih yang punya. Jadi imajinasi teman-teman itu berseliweran kemana-mana. Oh ikan ini seperti apa sih? Ya RKC atau bukan ini gitu kan. Nah oke guys, jadi sekian dari saya. Selamat mencoba guys ya. Bisa dicoba dari ikan yang 2 ikan tadi disilang dengan RKC Gold. Kita sama-sama coba, siapa tahu memang itu guys lainnya gitu kan. Nah kalau menurut saya sih memang ya itulah dia gitu kan. Oke guys, terima kasih. Tetap like, komen, dan subscribe channel Bang Namu Next. Cupang mania mantap.